Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aulia Nursabila, di mana dalam 3 part video sebelumnya terkait analisis mekanik atau pembuatan kurva stress strain telah dilakukan ya teman-teman, dimulai dari pembuatan kurva stress strain, yang kedua penentuan modulus Young, dan yang ketiga penentuan kekuatan luluh atau yield strength. Di part 4 kali ini atau di video terakhir, kita akan menentukan titik-titik penting dalam stress strain kurva atau point of interest-nya, di mana terdapat 4 titik yang akan kita identifikasi dalam kurva stress strain-nya teman-teman, yaitu proportional limit, elastic limit, maximum point, dan breaking point. Di mana data-data yang telah saya plot di dalam tabel ini merupakan data-data dari hasil dari pengolahan data sebelumnya, yaitu dari data yang strain, stress, kemudian strain offset, dan stress offset. Yang pertama itu penentuan proportional limit teman-teman, di mana proportional limit ini merupakan titik terakhir dari nilai modulus Young. Jadi karena kita modulus Young-nya sampai sini ya teman-teman, awalnya ini saya telah beri warna yang berbeda agar lebih terlihat dan lebih jelas. Jadi titik proporsionalnya itu ada di sini. Kemudian yang kedua itu ada elastic limit. Elastic limit itu titik selanjutnya setelah titik terakhir dari modulus Young. Berarti yang ini ya teman-teman, saya telah beri warna yang berbeda juga agar lebih jelas. Dan yang ketiga ada maximum point. Maximum point ini ada di 0,54. Di sini saya juga telah beri tanda warna yang berbeda. Nah, di sini ya teman-teman untuk titik maksimumnya. Untuk titik maksimum ini kita juga bisa memperoleh dari rumus Excel ya teman-teman dengan fungsi maksimal. Kemudian yang terakhir itu ada breaking point atau titik putus ya, dimana titik putus ini menginterpretasikan bahwa benda itu telah putus atau hancur pada saat diuji tarik, yaitu di sini ya teman-teman. Nih yang berwarna biru telah saya beri warna yang berbeda. Kenapa saya mengambil data kedua terakhir? Karena data terakhir ini bernilai negatif ya teman-teman, sehingga datanya itu saya ambil dari yang kedua terakhir yang di sebelah sini gitu. Dan juga untuk titik maksimumnya, saya ambil titik yang paling akhir dari titik maksimum tersebut. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk beberapa data sampai di atas itu sama ya teman-teman. Maka dari itu, untuk pengambilan data maksimumnya itu dari data yang paling akhir sebelum perubahannya di sini gitu. Agar mempermudah memplotkan ke dalam kurva, maka dari itu saya telah plotkan gitu teman-teman ke tabel yang di sebelah sini gitu. Baik teman-teman, karena sudah di dalam tabel datanya, agar mempermudah memplotkannya, kita langsung plotkan saja ya ke dalam kurvanya dengan cara select data, kemudian tambahkan data. Data yang pertama yaitu proportional limit. Kemudian data yang kedua, elastic limit. Data yang ketiga, maximum point. Dan yang terakhir data untuk breaking point. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk di kurvanya itu telah terplotkan dari warna-warna yang berbeda ini ya teman-teman, sesuai dengan data yang telah kita plotkan sebelumnya.
Nah, untuk proportional limitnya itu yang berwarna biru ini, kita tambahkan label ya teman-teman agar lebih jelas. Selanjutnya yang berwarna hijau ini elastic limit. Selanjutnya yang berwarna kuning ini yield point. Selanjutnya berwarna biru tua ini maksimum point. Dan untuk warna merah tuanya ini breaking point. Nah, jadi begini ya teman-teman untuk tampilan kurva stress strain-nya. Titik yang pertama ini yang berwarna biru yaitu proportional limit. Proportional limit adalah batas di mana tegangan dan regangan proporsional bernilai linear. Kemudian yang kedua yang berwarna hijau merupakan elastic limit atau titik elastis, merupakan batas suatu material kembali pada panjang semula apabila beban dihilangkan. Kemudian yang berwarna jingga, yield point atau titik luluh, merupakan batas material dalam pertambahan beban yang sama menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar. Bahkan pada suatu saat akan terjadi pertambahan panjang dengan sendirinya. Kemudian yang berwarna biru tua di sini merupakan maksimum point atau titik maksimum, yang merupakan beban mencapai nilai maksimum dan pada material terjadi pengecilan penampang lokal, di mana titik ini juga digunakan untuk menentukan kekuatan tarik maksimumnya. Dan yang terakhir yang berwarna merah tua yaitu breaking point atau titik putus, yang merupakan keadaan di mana material patah dan putus, di mana pada bahan ulet kekuatan putus lebih kecil daripada kekuatan maksimumnya, dan pada material getas kekuatan putus sama dengan kekuatan tarik maksimumnya. Baik teman-teman, setelah berbagai proses pengolahan data dan pembuatan kurva yang telah kita lakukan dalam 4 part ini, dalam bahasan analisis mekanik, dapat disimpulkan bahwasanya sifat material yang diuji dalam uji tarik ini adalah material yang bersifat ulet atau daktil, di mana material padat ini menunjukkan seberapa mudah suatu material mengalami deformasi ketika diberi tegangan tarik. Sifat ductility ini pada material merupakan salah satu aspek plastisitas material yang dipengaruhi oleh suhu. Dapat dilihat ya teman-teman, ini merupakan gambar dari
kurva stress strain menurut teori untuk sifat material yang bersifat daktil, dan ini kurva stress strain yang telah kita analisis dan kita olah datanya. Dapat dilihat ya teman-teman bahwa bentuknya itu hampir sama gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa material yang diuji itu bersifat daktil. Baik, mungkin sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai analisis mekanik khususnya dalam pembuatan kurva stress strain. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.